Selamat hari Minggu teman-teman. Gary dan Riri jumpa kembali dengan teman-teman yang di rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Nah, semoga adik-adik tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali beribadah pada Tuhan. Nah, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan dan kita juga akan mengerjakan kreativitas. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik. Nah, untuk membuka ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita akan pujian ini sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami anak sekolah minggu boleh berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah, kiranya mereka boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan juga memberkati setiap kakak-kakak yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, semuanya kakak undang bangkit berdiri ya. Kita hari ini mau sama-sama bersuka cita, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Nah kita akan menyanyikan satu pujian mengatakan, Yesus itulah satu-satunya. Semuanya tepuk tangan ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik
Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik boleh duduk dulu. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, persembahannya boleh adik-adik simpan dalam amplop. Nanti adik-adik boleh bawa saat kita beribadah di gereja lagi. Atau adik-adik juga bisa titip ke papa dan mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Atau boleh men-scan barcode yang ada di layar ya adik-adik. Nah, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu adik-adik, berjumpa kembali dengan Kahana. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh ada beribadah kepada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkannya dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke sumur dan kemudian dia dijual dan dibawa ke Mesir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita Yusuf lagi, bagaimana keadaannya di Mesir. Nah, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 39 sampai pasal 41. Nah, sekarang Yusuf udah di Mesir dan di Mesir itu dia jauh dari keluarganya, dia tidak bisa bertemu dengan kakak-kakaknya, dia tidak bisa bertemu dengan ayahnya. Dia sangat sedih adik-adik. Nah, di Mesir ini Yusuf bekerja di rumah seorang pegawai istana Firaun. Nah, orang ini bernama Potifar. Nah, Yusuf bekerja di rumah Potifar ini, dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh Yusuf, sehingga tuannya itu atau Potifar itu mempercayakan Yusuf untuk mengerjakan segala pekerjaan di rumahnya. Nah, adik-adik, pada suatu hari Yusuf dituduh melakukan kejahatan kepada istri Potifar. Istri Potifar ini berkata bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Nah, tetapi Yusuf tidak melakukan apa-apa adik-adik, dia tidak berbuat jahat. Tetapi Potifar ini marah dan dia menyuruh untuk orang-orang yang ada di situ memenjarakan Yusuf. Akhirnya Yusuf dipenjara adik-adik. Yusuf sangat sedih karena dia tidak melakukan kejahatan, tetapi kenapa dia dihukum dan dipenjarakan. Tetapi walaupun Yusuf dipenjara, dia tetap taat dan tetap percaya kepada Tuhan adik-adik. Di penjara dia bisa menolong teman-temannya, terus juga melakukan pekerjaan di penjara tersebut. Nah, di penjara juga Tuhan memakai Yusuf untuk
menolong teman-teman yang lain, teman yang dalam kesusahan, teman yang dalam kesedihan. Yusuf menghibur mereka. Nah, di dalam penjara itu Yusuf lama, adik-adik, dia lama berada di dalam penjara, dan pada suatu hari Firaun atau pemimpin istana Mesir itu bermimpi. Dia bermimpi dan dia sangat gelisah. Dia pengen tahu arti mimpinya tersebut apa. Nah, kemudian ada orang yang memberitahukan kepada Firaun bahwa ada seorang yang di penjara yang bernama Yusuf, dia bisa mengartikan arti mimpi. Nah, akhirnya Firaun memberi perintah supaya Yusuf dikeluarkan dari penjara dan supaya dia menghadap Firaun di istananya. Nah, kemudian Yusuf datang ke istana menghadap Firaun. Firaun berkata kepada Yusuf, "Saya dengar kamu bisa mengartikan mimpi. Saya sudah bermimpi." Dan kemudian Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan dia meminta Yusuf untuk mengartikan mimpinya tersebut. Yusuf berkata kepada Firaun, "Bukan saya yang hebat, bukan saya yang bisa memberitahukan arti mimpi, tetapi Tuhan yang memberikan hikmat kepada saya untuk mengatakan apa maksud Tuhan, apa yang ingin Tuhan katakan kepada Firaun." Nah, kemudian Yusuf berkata bahwa arti mimpi Firaun tersebut adalah bahwa 7 tahun ke depannya nanti akan ada kelimpahan bahan makanan di Mesir. Mesir akan mempunyai bahan makanan yang sangat banyak selama 7 tahun. Tetapi 7 tahun kemudian akan ada kelaparan. Di Mesir tidak akan ada bahan makanan, akan terjadi kekeringan yang sangat panjang, dan semua orang-orang akan menderita karena kekurangan bahan makanan. Nah, Yusuf memberi ide kepada Firaun. Bagaimana kalau misalnya selama 7 tahun kelimpahan bahan makanan tersebut, Firaun menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan bahan makanan yang sangat banyak supaya dipakai nanti jika terjadi kelaparan 7 tahun kemudian. Dan Yusuf berkata supaya Firaun harus mencari orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pintar untuk memimpin di Mesir untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan tersebut. Nah, oleh kuasa Tuhan dan oleh hikmat Tuhan yang menyertai Yusuf, akhirnya Firaun berkata, "Saya akan menerima ide tersebut, dan karena engkau adalah seorang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang ditolong oleh Tuhan," maka akhirnya Yusuf diangkat sebagai pemimpin di Mesir. Dia diangkat menjadi pemimpin dan dia bertugas mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan tersebut, kemudian disimpan untuk dipakai nanti kalau misalnya 7 tahun kemudian akan terjadi kelaparan. Dan akhirnya Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, dia berkuasa dan orang-orang Mesir juga taat dan mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yusuf. Nah, adik-adik, Yusuf yang tadinya ini sudah dipenjara, terus dia sebelumnya dia dibenci oleh saudaranya, dipenjara, difitnah, melakukan kejahatan, padahal dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Akhirnya dia ditolong Tuhan, bebas dari penjara dan menjadi pemimpin di Mesir. Nah, semua yang dialami Yusuf ini, kesusahannya, kesedihannya, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan selalu menolongnya dan melepaskannya. Nah, seperti Yusuf ini juga kita belajar adik-adik, di dalam kesusahan kita, di dalam kesedihan kita tetap percaya bahwa Tuhan yang akan melepaskan dan menolong kita. Di masa-masa sulit yang kita alami, Tuhan selalu ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan satu hal yang juga perlu kita ingat adik-adik, kita contoh dari Yusuf ini, walaupun dia dijahatin orang, walaupun dia dibenci orang, walaupun dia dalam kesulitan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap percaya dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Dia tetap taat, dia bekerja dengan baik, dan Tuhan terus menolongnya. Dia percaya adik-adik, dia tetap semangat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Nah, demikian juga dengan kita, di dalam kesedihan kita, di dalam penderitaan kita harus tetap taat dan mau melakukan firman Tuhan. Tetap percaya, tetap bersukacita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan bersama dan kita akan baca bersama-sama dengan Gary. Hai Gary. Hai Kak Hana. Tadi Gary udah dengerin ya cerita tentang Yusuf. Sudah. Nah, apa pelajaran yang Gary bisa dapatkan dari kisah Yusuf hari ini? Nah, teman-teman, Tuhan yang menolong Yusuf dalam setiap penderitaan dan kesusahan yang dia alami.
dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Gary mau belajar seperti Yusuf, tetap percaya dan melakukan firman Tuhan dalam keadaan apapun, sebab Tuhan yang akan menolong. Wah, betul Gary, pintar. Ya, adik-adik di rumah, dalam keadaan apapun kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Nah, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur pasal 30 ayat 11b. Kakak akan bacakan, nanti Gary dan adik-adik yang di rumah bisa ikutin ya. Mazmur pasal 30 Mazmur pasal 30 ayat 11b. ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Jadilah penolongku. Sekarang kita sama-sama bacakan ya. 1, 2, 3. Mazmur pasal 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Dalam kesulitan kami, dalam kesusahan kami bersyukur bahwa Tuhan akan selalu menolong kami dan melepaskan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya, tetap mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, shalom Ri, apa kabar? Hai kakak. Hai, Baik aku. Kakak gimana? kakak baik, sehat selalu? Sehat selalu adik-adik, sehat ya? Ya, yuk kak, kita mau mulai kreativitasnya. Aku udah gak sabar. Yuk, Yuk. Kak Ellen, kita hari ini mau buat apa? kita mau bikin kipas. Wah, Yeay. kipas. Wah, ada salibnya juga. Iya. Wah, ayo kak kita buat. Kita buat ya. Bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahan yang dibutuhkan seperti biasa, gunting, Oke. terus lem kertas, Ri, teman-teman. Kertas, Oke. Lem tembak juga dengan isinya. Oke. Harus dua-duanya kak. Iya, bedanya ini untuk menempelkan salibnya, sementara lem tembak ini buat di belakang untuk stik es krimnya. Oke, apalagi kak? Stik es krim satu batang aja cukup ya, warnanya terserah adik-adik. Terus Kertas origami. kertas origami, boleh juga yang stick gini ya, yang sudah dipotong. Apalagi ya Ri, oh ini kakak beli ini, tapi kalau adik-adik susah nyarinya, papi maminya susah cari, kita gunakan kardus bekas juga nggak apa-apa. Oke. Gampang kok ya. Kita mulai. Wah, bahan-bahannya mudah ya. Bahan-bahannya mudah kok Ri. Oke, kita buat kak. Oke, oh jangan lupa biasa kertas dan bolpen atau spidol untuk Ayat hafalan. ayat hafalan. Betul Ri. Yuk kita mulai ya. Yuk. Ini kita potong sedikit melengkung. Kelihatan ya adik-adik? Kelihatannya Ri? Iya. Nih. Hati-hati ya, guntingnya juga lumayan tajam. Mami-maminya bisa bantu ya. Kira-kira segini. Dan kita gunakan lem tembak. Kakak pakai yang warna biru ya. Stik es krimnya satu aja cukup. Wah, untuk pegangannya. Untuk pegangannya Ri, betul. Cukup di situ saja. Wah. Sudah jadi ya. Wow. Wow. Ayo teman-teman, gampang buatnya. Gampang Ayo banget. kita Gampang buat. banget ya. Oke. Kakak mau pakai ini aja buat salibnya. Kakak kasih Riri aja deh, milih warnanya apa Ri? Sukanya warna apa? Ada warna apa aja? Aku mau warna merah. Merah, oke. Merah. Warnanya 3 Ri. Oh, 3. Iya. Oke, aku mau warna merah, Merah, kuning, kuning, sama pink. kuning muda atau kuning? Kuning muda. Kuning muda, oke. Pas tinggal 1 dan pink ya. Ya. Oke. Dan pink ya.
Oke. Kita potong kira-kira segini ya. Jadi Setengahnya? setengahnya atau 3/4-nya kira-kira. Oke. Ya. Potongnya pasti kalau dibantu mami papi lebih rapi ya. Oke, kita potong segini ya, Ri. Iya. Ya. Oke. Nah, lem ini yang kita gunakan. Lem kertas. Lem kertas. Yang merah duluan ya, Ri. Yang merah, kuning, terus pink ya. Pink. Ya. Oke. Merah, kuning. Wah, kombinasinya lucu banget ya, Ri. Ya. Merah, kuning, dan pink. Merah, kuning, dan pink. Oke, pastikan ujung-ujungnya kita lem ya. Tempel. Tempel. Nah, di sini juga kira-kira setengahnya ya, Ri, kita ambil ya. Oke. Kelihatan ya adik-adik? Ya. Kita potong. Kita setelah dipotong, ditempel. Ditempel lagi. Kakak nggak kecepetan kan, Ri? Riri udah sampai mana? Iya, nempel-nempel juga. Nempel-nempel juga ya? Oke. Nempel sini. Oke. Oke. Nempel sini. Terakhir, Terakhir ya. pink. Pink. Oke. Ya. Ya. Salibnya sudah jadi. Salibnya sudah jadi ya adik-adik. Makasih Ri untuk warna-warnanya. Iya. Kakak mau pakai kupu-kupu boleh ya Ri? Boleh. Biar rame. Warna apa ya Ri yang bagus ya? Am, Kakak pakai yang gede. Warna apa ya Ri? warnanya biru. Biru. Oh kakak punya biru di sini. Warna biru. Biru. Berapa warna Kak? Terserah. Riri mau 3 boleh. Ini kakak cuma 2. Tapi kalau Riri mau 3 lebih rame, lebih lucu juga sih Ri. Oh, boleh. Berarti warna biru. Warna apa lagi ya? Bentar ya kakak punya. Apa aja? Iya, hijau nggak terlalu bagus ya, Ri. Biru, kuning lagi, pink tua, Boleh itu Kak? pink tua, Ya. Sama satu sama lagi. satu lagi. Ada orange. Oh, orange habis ya, Ri. Sorry. Oke. Merah juga nggak apa-apa lagi Kak. Merah juga nggak apa-apa ya, Ri. Oke. Iya. Merah lagi ya. Wah, lucu udah pasti. Dibentuk kupu-kupu. Dibentuk kupu-kupu, adik-adik Riri. Ntar kakak ajarin ya. Oke. Kira-kira 1 cm kita Potong. potong segini. Oke, berarti kita punya 6 warna, 6 kupu-kupu ya seharusnya. Iya. Kita buat senang. Punya 6 kupu-kupu. Bentuknya sih gampang, Ri. Begini aja sih. Bikin sayap 1 di sini. Adik-adik bisa lihat? Sayap 1. Satu lagi. Satu lagi. Mirip-mirip kembang sih, cuman ininya 4 ya. Kalau kembang mungkin 5 atau Oke. atau 6 atau 5 ya. Ini kupu-kupu kita bikin. Kelihatan ya adik-adik? Ya. Ya, oke. Kita tempel. Tempel. Biru. Wow. Oh, merah belum kakak tambahin ya. Nggak apa-apa,
kita susulkan aja yang merah. Oke. Lebih rame, lebih seru ya, Ri. Warna-warni juga. Warna-warni juga ya. Tapi kalau teman-teman punyanya satu warna juga nggak apa-apa. Iya, kalau ada yang suka hanya biru saja atau hanya kuning saja boleh juga sih, Ri. Tuh, adik-adik silahkan loh. Kalau kakak suka ungu tapi jarang ada ungu ya. Iya, itu sticknya ada ungu. Oh ya, sticknya ada yang ungu ya. Iya. Nah, ini tempelnya terserah aja ya, kakak aja yang Iya. tempel ya, Ri. Tempel kakak. Ada yang di tengah, ada yang juga terserah ya, mau di atas satu, mau Iya. Mau di bawah. di bawah boleh, di tengah boleh. Pokoknya kelihatan rame aja ya, Ri. Iya. Tapi kalau nggak pakai itu juga boleh kan? Cuma salibnya aja. Kalau cuma salibnya aja juga bagus kok adik-adik. Mungkin males mau salibnya aja itu juga boleh. Kakak Tapi lebih lucu kalau ada kupu-kupunya. kupunya ya. Sudah jadi. Sudah jadi. Yeay. Sudah jadi. Wah, bagus kak. Bagus Aku ya, Ri. suka warnanya. Iya, Bisa Ri. untuk kipas-kipas. Bisa buat kipas-kipas ya. Lagi kepanasan. Betul sekali, Ri. Sekarang kita akan menempelkan ayat hafalannya. Wow, iya hayat hafalannya. Kita menulis ayat hafalannya dulu ya, Ri. Tolong bacain ya, Ri. Iya, dari Mazmur pasal 30 pasal 30 ayat 11b. ayat 11b. Ya. Tuhan, Tuhan, jadilah jadilah penolongku. penolongku. Ya. Yeay. Kita baca Yeay, lagi. sekarang kita tempel. Oke, kita tempel ya. Adik-adik udah selesai nulis? Ya. Sama-sama kita baca Mazmur 1, 2, 3. Mazmur pasal 30 ayat Ayat 11b. 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Yeay. Terima kasih Kak Ella. Terima kasih, Ri. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Ella. Terima kasih, Ri. Untuk bantuannya kita bisa membuat kipas bersama dengan adik-adik di rumah. Ya. Sampai minggu depan lagi di kreativitas berikutnya. Bye adik-adik. Tuhan berkati. Sehat selalu. Bye, Ri. Bye-bye Kakak. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.